RM tulis surat panjang untuk penggemar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30. RM BTS merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 12 September 2024. Ia membagikan foto masa kecilnya, serta foto terbarunya untuk merayakan bersama penggemar. Dia menulis surat yang menyentuh untuk penggemar di Weverse. Halo orang-orang terkasihku, usiaku sekarang 30 tahun sudah. Terima kasih banyak telah mengirimkan ucapan selamat yang tulus di hari yang tidak pernah terlalu kupikirkan. Berkat kalian, aku bertahan dengan baik. Kalian tahu ini kan? Ada pepatah dalam agama Buddha, kamu harus hidup dengan mengendalikan diri sendiri sebagai sumber cahaya. Setiap kali aku diliputi amarah tanpa alasan atau ketika aku merasa tidak stabil secara emosional di Huachon, aku memikirkan pepatah itu. Ada banyak hal yang ingin aku katakan sekarang, tapi hari ini aku akan menggantinya dengan beberapa foto di Instagramku, sama seperti RPWP atau film dokumenter itu. Pasti akan ada banyak tempat dan waktu yang lebih baik, serta cara yang lebih keren dan lebih indah untuk mengekspresikan diri. Ini bukan tempat dan waktu yang tepat. Kehidupanku di militer telah kembali ke titik tengah. Ini adalah titik tengah di mana aku akan terengah-engah setiap kali aku berlari sejauh 3 km di kamp pelatihan Nonsan. Hidup memang cepat berlalu, salju turun, tahun berganti. Cahaya akan kembali hangat dan setelah bunga sanggura berguguran, saat itulah aku akan menemuimu dengan semangat yang baik. Hari-hari yang baik, kata-kata yang baik, dan semangat yang baik. Semoga kamu selalu sehat, aku mencintaimu, tulis RM. RM dijadwalkan akan menyelesaikan tugasnya dari militer pada bulan Juni 2025. Dalam suratnya, ia menyinggung rentan waktunya tentang waktu yang berlalu. RM bahkan dikatakan mengunjungi proyek ulang tahun yang diselenggarakan penggemar. Di sela-sela menjalankan tugas wajib militer, RM membagikan 2 unggahan baru melalui Instagram untuk merayakan ulang tahunnya yang bersejarah itu. RM bahkan membagikan foto bersama rekan-rekannya yang membantunya merayakan hari besar itu. Ternyata mereka menghadiri salah satu acara kafe ulang tahunnya bersama-sama. Army memperhatikan di antara berbagai aktivitas RM yang dibagikan melalui Instagram bahwa ia telah mengambil foto di sebuah foto booth, termasuk bingkai khusus untuk ulang tahunnya yang pasti ia buat di acara kafe tersebut. RM membagikan foto-foto tambahan melalui Instagram story-nya, mengungkapkan lebih banyak hal dari acara kafe yang diselenggarakan penggemar. RM menganggapnya sangat menggemaskan sehingga RM pergi ke acara Army untuk merayakan ulang tahunnya di waktu luangnya dan bahkan mengajak rekan-rekannya. Dia sangat imut. RM juga rayakan ulang tahun ke-30 dengan tradisi ulang tahun yang berdampak. Pemimpin BTS RM merayakan ulang tahun ke-30 pada 12 September dengan gerakan filantropi yang bermakna. Pada hari ulang tahunnya, anggota BTS itu menyumbangkan 100 juta won kepada Yayasan Everyone's Veteran Stream untuk mendukung Uniform Service Appreciation Campaign yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Veteran. Sumbangan RM akan membantu mendukung dan menghormati para veteran dan keluarga mereka. Dalam pernyataan resminya tentang donasi tersebut, RM menyebutkan bahwa saat bertugas di militer sendiri, ia telah menyadari dedikasi para prajurit dalam melindungi negara dan membawa perdamaian. Akhir-akhir ini, aku pribadi merasakan dedikasi banyak orang terhadap negara kita di lapangan. Aku berharap sumbangan kecil ini dapat membantu semua pahlawan yang mendedikasikan diri mereka untuk negara bahkan pada saat ini. Serta bagi mereka yang telah bekerja keras untuk perdamaian, aku juga dengan tulus berterima kasih kepada para penggemar Army yang selalu menghujaniku dengan cinta dan ucapan selamat yang melimpah, kata RM. Donasi ini melanjutkan tradisi lama RM yang memberikan kontribusi signifikan untuk berbagai kegiatan filantropi. Tahun lalu, ia menjadi berita utama karena menyumbangkan 100 juta won kepada administrasi warisan budaya dan yayasan warisan budaya luar negeri untuk melestarikan, memulihkan, dan memanfaatkan aset budaya Korea yang terletak di museum dan galeri seni besar di seluruh dunia. Khususnya, donasinya membawa kembali Hwarot era Joseon ke Korea Selatan pada tahun 2022. Yang kedua, transformasi tak terduga Jungkook setelah memotong rambutnya menjadi bentuk mangkok. Jungkook membuat netizen tertawa terbahak-bahak setelah memberikan dirinya sendiri potongan mangkok yang tak terduga. Jungkook dan Jimin saat ini sedang membintangi serial baru berjudul Are You Sure? Selama episode baru-baru ini, Jungkook memutuskan untuk potong rambut dan video menunjukkan langkah-langkah yang ia lalui, termasuk ketelitian dan teknik yang membuatnya tampak seperti seorang profesional. Setelah memotongnya, Jungkook baru menyadari sesuatu dan menjelaskan,
terlalu pendek, ini tidak bagus. Tapi dia terus melanjutkannya sampai selesai. Tapi dia kemudian menyadari bahwa itu adalah potongan mangkuk. Saat Jungkook masih tampak ragu, Jimin datang untuk menyelamatkannya, menggambarkannya sebagai sesuatu yang lucu dan mengatakan bahwa ia mirip dengan trainee Jungkook. Saat potongan rambut itu terungkap, netizen tak habis pikir betapa menggemaskannya penampilan Jungkook. Banyak yang membandingkan dengan penampilannya saat debut. Sementara yang lain tak habis pikir dengan kontras antara potongan rambut yang menggemaskan itu dan ketampanan yang terpancar dari visual dan tatonya. Yang kedua, pria berusia 40-an ditangkap karena menyelinap secara ilegal ke Hybe selama 3 hari. Seorang pria berusia 40-an telah ditangkap polisi karena membobol gedung Hybe selama 3 hari. Menurut kantor polisi Yongsan, seorang pria memasuki gedung melalui ruang bawah tanah pada tanggal 6 September. Berdasarkan rekaman CCTV, pria itu berjalan melalui gerbang utama sekitar pukul 4 sore dan duduk di lobi di lantai pertama selama sekitar 1 jam. Ia kemudian pergi ke ruang bawah tanah menggunakan lift khusus ke tempat parkir bawah tanah yang dapat digunakan tanpa harus melalui gerbang keamanan. Pria itu memanfaatkan lemahnya tim keamanan, memanjat pintu kaca keamanan, dan berjalan ke sekitar lantai 3-18 selama 2 malam dan 3 hari. Pada tanggal 8 September, seorang pejabat Hybe melaporkan seorang pria mencurigakan yang berkeliaran di lantai 5 ke polisi. Pria itu kemudian ditangkap sekitar pukul 18.30 pada hari yang sama dan didakwa melakukan pelanggaran. Melalui penyelidikan polisi terungkap bahwa pria itu tidak punya pekerjaan khusus dan tidak mencuri atau tidak punya senjata pada saat melakukan kejahatan. Terungkap pula bahwa ia mengurus makanan di kafetaria yang digunakan oleh para trainee dan karyawan Hybe. Pria itu berbicara omong kosong, jadi kami berencana untuk menggunakan bukti yang relevan untuk menyelidiki motif pasti kejahatan itu. Hybe juga berencana untuk bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Kami telah mengonfirmasi bahwa pria itu memasuki gedung secara ilegal dan akan bekerja aktif dalam penyelidikan agar ia dapat dihukum berat, kata Hybe. Netizen Korea terkejut bahwa keamanan Hybe bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. New Jeans dikabarkan akan mencoba keluar dari Hybe lewat perjuangan hukum. New Jeans dikabarkan tengah bersiap meninggalkan Hybe. Pada tanggal 12 September, sebuah outlet berita Korea melaporkan bahwa New Jeans mungkin bersiap untuk membawa Hybe ke pengadilan untuk membatalkan kontrak mereka. Laporan berita itu mengutip fakta bahwa New Jeans memberi ultimatum kepada Hybe untuk mengembalikan Min Hee-jin ke posisi aslinya sebagai CEO dan memberi label itu waktu hingga 25 September untuk melakukannya. Eskalasi ini menyusul perseteruan selama berbulan-bulan antara Min Hee-jin dan Bang Si-hyuk dan perintah pengadilan yang menginstruksikan Hybe untuk tidak memecat pendiri Edor. Kantor berita Korea terpercaya YTN juga melaporkan bahwa grup tersebut mungkin mencoba membatalkan kontrak mereka dengan label K-pop terbesar kalau Hybe mengabaikan ultimatum grup tersebut. YTN mengutip presiden yang ditetapkan oleh TVXQ, sementara sebuah laporan berita mengingatkan kembali saat anggota 50-50 meninggalkan Adcard. Pada tahun 2010, 3 anggota TVXQ meninggalkan SM Entertainment dalam gugatan hukum penting yang mengubah cara kontrak K-pop disusun. Sementara itu, pernyataan seorang pengacara tampaknya memberikan kredibilitas pada kemungkinan bahwa kelompok tersebut mungkin mencoba untuk membatalkan kontrak mereka. Sementara itu, Ili dituduh jadi korban perintah grup Hybe untuk abaikan Hani dari New Jeans. Penggemar New Jeans mulai mencari manajer Hybe yang menginstruksikan grup lain untuk mengabaikan Hani. Pada tanggal 12 September, gambar komentar di bawah video terbaru Elite menjadi viral. Di bagian komentar, banyak penggemar New Jeans menuduh Elite sebagai kelompok yang diperintahkan untuk mengabaikan New Jeans. Sebelumnya, New Jeans dalam keadaan putus asa melakukan siaran langsung untuk mengungkap perilaku buruk yang dilakukan Hybe terhadap mereka. Dalam satu segmen, ada ruang tata rambut dan tata rias di lantai gedung 4 itu adalah ruang yang sering dikunjungi oleh artis dan staf lainnya. Ngomong-ngomong, saat itu aku sedang menunggu sendirian di koridor dan sekelompok orang lain dan salah satu manajer mereka melewatiku. Kami saling menyapa dengan baik saat itu. Tapi ketika kelompok itu keluar lagi bersama manajer itu berkata, abaikan dia, tepat di depanku. Aku dapat melihat dan mendengar semuanya, tapi manajer itu berkata, abaikan dia. Aku tidak tahu bahkan sekarang kenapa aku harus melalui itu. Itu membuatku tidak bisa berkata apa-apa, kata Hani. Pengungkapan Hani itu kemudian memicu curahan dukungan untuk New Jeans saat netizen mencari petunjuk untuk menemukan grup tersebut. Sementara itu, netizen membela penggemar New Jeans dan menuduh pendukung Hybe bersifat munafik serta mengkritik mereka karena berperan sebagai korban. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.